Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat Pagi, pagi. Pak. Semoga berbahagia di Pak. pagi hari ini ya. Iya, Pak Guru. Ini namanya pembelajaran. Apa yang Bapak tuangkan kepada anak-anak bisa diterima dan tentunya bisa berguna dalam kehidupan kalian nanti. Nah, sekarang coba ketua kelasnya dulu memimpin doa. Yang sederhana dan singkat saja, tetapi maknanya yang kita cari. Ayo ketua kelasnya. Ketua kelasnya pimpin doa dulu. Suara Bapak tidak kedengaran? Kedengaran, Pak. Suara Bapak tidak kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Baik, teman-teman, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Cakupkan tangan. Puja Guru, ngawit. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksata Brahma, Tasmai Sri Gurave Nama. Terima kasih banyak Ketua kelas sudah memimpin doa hari ini. Ya, sebelum Bapak mulai, karena kita ini adalah semester baru, ya, Bapak juga di sini baru dimutasi dari sekolah lain. Jadi ada bahasa tak kenal maka tak sayang. Bapak perkenalkan diri dulu. Nama Bapak adalah I Gusti Putu Wisma Putra. I Gusti Putu Wisma Putra. Bapak di sini mengampu mata pelajaran agama Hindu. Itu sudah kenal semuanya sekarang? Sudah ya? Pak Guru. Karena kalian sudah sudah SMP ya, sudah cepat bisa menangkap. Ya, terus untuk selanjutnya Bapak juga akan ingin tahu siapa kalian, dari mana. Bapak akan lihat nanti di absennya yang tadi sudah, mungkin ini sudah didata oleh perangkat kelasnya, dari sekretaris. Jadi sambil berjalan pembelajaran nanti Bapak akan lihat siapa namanya Imade, Inyoman, dan yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya sebelum pembelajaran juga, karena di sekolah ini saran dari Ibu Kepala Sekolah, kita diwajibkan untuk selalu mentaati peraturan yang ada di sekolah. Di mana tanah dipijak, di sana langit dijunjung, apalagi di sini adalah tempat pendidikan. Nah, menurut saran Ibu Kepala Sekolah, di sini ada kesempatan berjalan nyaman. Ya, tentunya tuh di pojok ada pelangkiran. Bapak lihat sudah ada canang sarinya, terusuk semua. Ini sudah ada absen sudah tadi di absen kelas. Bapak sudah lihat nihil hari ini, tidak ada yang tidak masuk ya. Terima kasih sekretarisnya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke materi yang mestinya harus kita pelajarin hari ini, ada yang namanya apersepsi. Nah, dulu sebelum kalian di kelas 8 kan kalian kelas 7 ya. Mungkin karena pelajaran agama Hindu itu atau agama apapun, dari kita baru lahir sampai kita mati pun pelajaran agama itu saja. Nah, yang berkembang adalah menyesuaikan dengan kondisi, keadaan, lingkungan, dan zaman. Ya, Pancasrada dari awal sampai kalian kuliah ya tetap Pancasrada, nggak ada Sadsrada. Nah, ya makanya Bapak bilang, kita balik dulu ya. Apa yang kita pelajari dulu? Ya, sebelum ini kita pelajari, materi kita sekarang adalah Wedanga, tetapi sebelum kita mempelajari Wedanga, dari mana Wedanga itu ada? Ya, kita ingat dulu dengan Weda, apa itu Weda, terus apa itu Upaweda, itu harus diingat kembali. Catatannya jangan dihilangkan yang kelas 7. Paham? Paham? Paham nggak? Paham, Pak. Nah, untuk itu kita sudah bahas pembelajaran kita sebelumnya itu namanya apersepsi. Nah, sekarang baru
Bapak masuk ke pembelajaran sekarang ke intinya, yaitu wedangga. Nggih. Mari kita sekarang bersiap-siap apa yang Bapak tayangkan di sini. Oke. Nah, jadi di sini akan Bapak mulai ya jelas Om Swastiastu itu adalah memohon kedamaian, memohon ke keagungan beliau biar kita bisa dituntun nih. Ya. Nah, setelah itu nanti kita lihat di sini ajaran Wedanga yang kita pelajari. Oke. Nah, di sini kita harus tahu dimensi profil Pancasila. Kita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhalayak mulia, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Itu harus betul-betul kalian camkan, ya. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan dalam hal ini. Nah, sekarang kita simak video pembelajaran dari Bapak. Nah, itu secara singkat tadi video Bapak tayangkan. Kenapa? Karena seperti yang Bapak bilang tadi, nah disinilah Mentor? dalam Udah proses mentor? pembelajaran itu, karena di sini minat bakat kalian itu berbeda-beda. Ada yang suka nonton video, ada penjelasan dari Bapak, ada yang melihat slide lebih cepat untuk menangkap sebuah pembelajaran, proses pembelajaran. Dalam durasi yang singkat ini Bapak bagi-bagi. Bagi yang minat video tadi sudah Bapak tayangkan. Sekarang yang di slide Bapak terangkan sekarang. Nah, sama apa yang Bapak tayangkan di video itu hampir mirip. Nah, sekarang di sini ada Weda. Weda itu adalah kitab suci agama Hindu. Ya, kitab suci agama Hindu yang syarat dengan nilai-nilai kebenaran. Semua nilai-nilai kebenaran, nilai kebaikan, etika, susila itu terangkum rapi dalam sebuah kitab suci yang dinamakan kitab suci Weda. Itu secara singkatnya. Nah, sekarang karena kita belajar Wedangga, Wedangga itu ya bagian daripada Weda itu sendiri. Nah, apa itu Wedangga? Ajaran Wedangga itu adalah merupakan suatu ajaran suci yang tentu secara spesifik di sana ada. Nanti dijelaskan bagian-bagiannya di dalam Wedangga itu. Nah, itu yang perlu kalian ketahui. Nah, makanya di sini kita sebelum mempelajari tentang Wedangga secara menyeluruh, Bapak sekarang mau bertanya, apakah kalian pernah nggak mendengar dari keluarga mungkin, dari teman, atau dari siapa saja tentang ajaran Wedangga ini? Pernah nggak? Belum, Pak. Belum pernah ya? Pak Guru. Belum, Pak Guru. Yakin belum pernah? Belum pernah, Pak Pak Guru. Guru. Asing. Kira-kira walaupun kalian itu belum pernah mendengar atau menanyakan tentang ajaran Wedangga itu, jadi mungkin menurut kalian ada pemikiran perlu nggak kira-kira kita belajar Wedangga walaupun kita belum pernah mendengarnya, belum pernah diajar oleh orang lain. Kira-kira menurut kalian perlu nggak kita belajar Wedangga dari apa yang Bapak sekilas sampaikan dari awal tadi? Perlu, Pak. Perlu, Pak. Dulu ya. Perlu, Pak. Pak. Ya, terima kasih. Sudah ada jawaban. Nah, terus kalau menurut kalian, dari penjelasan awal sedikit tadi Bapak sampaikan itu, implementasi dari ajaran Wedangga itu terhadap kehidupan sosial itu apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Coba saya sedikit, Pak. Ya, coba Made Sindu. Ya, tadi implementasi daripada Wedangga itu di sini sangat syarat sekali kalau kita perhatikan dari bagian-bagian Upaweda. Salah satu bagian seperti itu Wedangga. Nah, di sini juga sering terjadinya pancigite yang disampaikan digunakan oleh masyarakat kita, Pak Guru, seperti Makido, Muiramu dan sebagainya. Mungkin itu, Pak Guru. Terima kasih. Bagus sekali. Semangatnya Made Sindu luar biasa, kita apresiasi, kasih tepuk tangan. Dan Bapak juga ingin tanggapan loh dari yang lainnya. Apa yang disampaikan sama Made Sindu itu, kalian setuju nggak seperti itu?
tanggapannya? Setuju, Pak. Setuju, Oke, Pak. setuju ya? Setuju. Oke, kalau setuju, mari kita lanjutkan kembali pembelajaran kita biar lebih mendetail. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran Wedangga, kita harus tahu tujuan dari pembelajaran kita apa untuk Wedangga ini. Ya, yang pertama, memahami ajaran Wedangga sebagai bagian dari kitab suci Hindu, yaitu Weda. Itu. Yang kedua, nanti menganalisis pengelompokan daripada Wedangga. Yang terakhir adalah mengaplikasikan ajaran Wedangga dalam kehidupan kalian di masyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya, ya. Sekarang kedudukan Wedangga dalam Weda. Di mana posisi Wedangga itu dalam Weda? Nah, di sini ada kodifikasi Weda. Nah, ini namanya kodifikasi Weda. Jadi dari sini, dari gambar ini, ya, tanpa dijelaskan pun kalian pasti akan bisa menelaah dari mana datangnya Wedangga, di mana posisi dari Wedangga itu sumbernya adalah dari Weda itu sendiri. Weda itu ya bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu Weda Seruti dan Weda Semerti. Yang mana Weda Seruti itu di kelas 7 kemarin kalian sudah itu di Upaweda. Biar nggak Bapak ulas itu aja lagi, buang-buang ini, tetapi kalian ingat itu catatannya disimpan. Ya, bagian dari Weda Seruti itu ada mantra, ada Brahmana, ada Upanishad. Nah, kalau seperti itu juga kalian sudah tahu di kelas 7. Ingat itu lagi, buka-buka catatannya. Itu Weda Semerti itu dibagi menjadi dua. Nah, disinilah ada Wedangga dan Upaweda. Nah, karena sekarang kita sudah tahu alurnya dari mana Wedangga itu ada. Jadi Wedangga itu datangnya adalah dari Weda itu sendiri. Nah, dari Weda itu sendiri. Nah, itu apa namanya kedudukan kitab Wedangga dalam Weda itu secara singkat. Nah, terus sekarang perlu kalian ketahui setelah kita masuk ke dalam materi Wedangga, karena tadi kan kedudukannya. Nah, Wedangga itu adalah sebagai tuntunan hidup. Nah, pengertian Wedangga. Nah, pengertian Wedangga. Apakah itu Wedangga itu? Ya, Weda yang berarti ilmu pengetahuan suci atau boleh juga disebut dengan ilmu kebenaran sejati. Itu ya. Banyak orang menyebutkan definisi daripada Weda, tetapi pada intinya itu adalah wadah ilmu kebenaran, wadah ilmu pengetahuan yang akan menuntun kehidupan kita dalam beragama Hindu khususnya, dalam dunia ini tentunya. Terus angga itu berarti kan pernah kalian mendengar angga sarira, kan seperti itu. Angga itu berarti tubuh, nah, atau bagian. Ya, angga itu berarti tubuh atau bagian. Nah, jadi secara etimologi, ya, Wedangga itu yang tadinya berasal dari bahasa Sanskerta, yang berasal dari bahasa Sanskerta menjadi dua urat kata tadi Weda sama Angga itu, secara etimologi adalah apa? Merupakan batang tubuh daripada Weda itu sendiri. Bisa kita artikan secara singkat seperti itu. Itu Wedangga. Nah, sekarang ada contoh karena ada bagian-bagian daripada Wedangga. Biar kalian tidak mumet, bagi yang suka seni seperti Bapak, ya boleh dikatakan karena Bapak hobi daripada seni, Bapak selalu akan selipkan seni karena seni itu indah. Tanpa adanya keindahan tidak ada kebahagiaan. Tanpa ada kebahagiaan kita tidak akan bisa menyerap sesuatu yang positif ke dalam tubuh kita. Mari kita simak dulu salah satu daripada unsur seni yang terkandung yang Bapak sampaikan tadi ini. Mudah-mudahan bisa terputar. Suaranya.
Tidak kedengaran. Hilang munyinya Pak Man. Itu secara singkat. Jadi biar nggak jenuh, di samping Bapak menyajikan sebuah seni, jadi ada unsur nanti yang masuk di dalam apa yang Bapak kembangkan tadi. Nggih, di sini tadi seperti Bapak jelaskan, wedangga itu ada bagian-bagiannya. Nggih, ya untuk selanjutnya kalian ketahui ada yang namanya siksa. Ya, siksa itu apa sering juga disebut dengan fonetika, ya tata bahasa dalam penyusunan sebuah apa namanya ada tata bahasa Indonesia, ada tata bahasa Sanskerta, biar benar suci, atau kekidungan. Nah, disitulah tadi yang Bapak suguhkan tadi itu. Ada kira-kira kaitannya nanti kalian yang tahu, itu salah satu contohnya. Ada nyanyian suci, ada kekidungan yang mengikuti prosesi daripada yadnya, seperti yang disampaikan tadi oleh Made Sindu. Sudah luar biasa itu Made Sindu, sudah nangkap sampai sejauh itu. Nah, untuk selanjutnya ada nirukta. Nirukta itu adalah kitab suci yang mengandung memuat tentang sinonim antonim. Kalau di pelajaran bahasa Indonesia ada sinonim, ada antonim, ada persamaan bahasa, ada perbedaan bahasa. Ada tegah, ada enep, ada tinggi, ada rendah. Nah, sinonim contohnya sekarang di agama kita, karena agama kita adalah fleksibel dalam pelaksanaan sebuah upacara atau yadnya. Di sana ilmunya, di mana semestinya kita yang namanya ulu harus menempatkan daksina, kalau caru itu di mana tempatnya, itu tata cara di situ. Nah, itu namanya kalpa. Nah, sekarang setelah kalian menelaah dari pembelajaran, dari video yang Bapak sajikan, dari penjelasan poin-poin yang Bapak sajikan atau sampaikan, dan dari contoh lagu tadi yang Bapak sampaikan. Nah, di sini kita akan berproses selanjutnya. Kalian sudah paham atau tidak tentang apa yang Bapak sampaikan? Nah, untuk memanage dari penjelasan Bapak. Nah, oke. Nah, setelah itu tolong sekarang ingat kelompoknya. Kita ada kesekian semacam asesmen ya. Kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form. Kalian sudah bawa AV semua kan? Bawa Pak. Ya, Bapak. klik nanti itu linknya. Karena sekarang sistem pembelajaran kita itu harus menggunakan teknologi. Ya, selangkah kita terlambat kita akan ketinggalan. Ini Bapak hanya ambil salah satu contoh aja dari sistem teknologi. Banyak lagi ada ya jenis-jenis yang lainnya. Oke, kalian lanjut Perhatikan waktu, Pak. Oke, terima kasih banyak atas semuanya. Dari pembelajaran tadi Bapak dapat simpulkan ya, wedangga itu adalah merupakan suatu tuntunan hidup bagi umat beragama, terutama Hindu, dimanapun kita berada harus selalu berbuat baik, menghargai seseorang, apalagi yang namanya orang lebih tua, apalagi yang namanya guru pembimbing kita. Salah satunya itu, marilah kita hidup tentram, semoga bisa tercapai jagat hita. Terima kasih anak-anak semuanya, karena ini sudah waktu. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa kembali. Kita kembalikan ke Ida Sayang Yudi. Silakan ketua kelas.
Cakupkan tangan Pranosanti ngawit. Om Om Santi Santi, Santi Santi, Santi. Oh, Nggih, terima kasih. Lanjutkan pelajaran berikutnya ya. ya Pak. Ya, terima kasih Pak Gusti, Putu, Wisma Putra. Bagus sudah. Jadi waktu lebih 2 menit, tidak apa-apa. Jadi ya saja dengar itu penyajian Pak udah bagus untuk anak-anak SD nih Pak nggih? Yang SMP, Pak. SMP ya, ya untuk anak-anak SMP. Mungkin ada hal-hal yang ingin juga secara spesifik yang mau disampaikan oleh Bu. Ini saya beri kesempatan Bu. Nggih, suksma Ibu. Nggih, ampura niki Cik nggih. Tiang bingung niki kalau ngomentari Cik Wisma niki. Soalnya di samping niki besok dicari tiang ke sekolah nih. Eh, sudah sangat bagus Cik nggih. Nuna Sampura niki tiang susah juga bilang Bapak niki. Sareng Pak Guru. Nggih, sampun bagus. Kalau tiang lihat dari modulnya kayaknya tiang tahu niki meet in-nya siapa. Kan Nggih. MGMP kita, Bu. Dengan format yang sudah format seperti sekarang, bukan format seperti yang diberikan oleh LK dari kampus nggih, Kenten. Nggih. Nggih, tidak masalah nih kau, yang penting kan isinya nih kau. Nggih. Sedikit yang mungkin Cik nggih menjadi catatan niki Nunas Ampura yang tidak menggurui niki. Mungkin kalau tiang lihat dari awal sampai akhir interaksi agak-agak kurang nggih dengan siswanya nih manten sih sebenarnya nggih. Dadosne seolah-olah metodenya seperti metode berceramah kanti kenten, interaksi kirang dengan peserta didik kenten. Niki yang tiang maksud Bapak Ibu dari kemarin tiang wanti-wanti, gunakan slide yang bisa menentukan langkah-langkah Bapak Ibu kenten. Acik Wisma niki sampun bagus, langkahnya sudah ada di slide niki, termasuk dengan asesmen yang dibuat dengan sederhana. Kenten, kalau mencari dari yang benar kan asesmennya ini kurang sempurna sebenarnya ya. Nggih. Tidak boleh kita sebenarnya dalam tanda kutip tidak boleh kita kalau mau bertanya tentang pengertian beda kepada siswa, jelaskan pengertian beda berdasarkan akar katanya. Kenten, Niko tidak boleh. Artinya apa? Soal Niko tidak